Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian semua yang ada, kawanan domba. Tetap bersama dengan Gembala dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Filam Latimas. Tetap dalam Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, pengertian di sini adalah bahwa seringkali suku kita berubah. Seringkali kita mundur dari pelayanan, kita menoleh ke belakang, saudaraku. Kita membandingkan segala satunya dengan apa yang kita sedang tekuni saat ini. Mungkin saudaraku, Tuhan izinkan kita mengalami satu kondisi, ekonomi kah, kesehatan kah, apapun juga. Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Kamu sudah siap untuk membajak. Bajaklah, layanilah, dan bertekunlah dalam pelayanan. Percayalah bahwa apa yang sedang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Dalam Yohanes pasal yang ke-12, Yesus memberikan satu perumpamaan, satu contoh bagi kita, bahwa kalau kita menoleh ke belakang, kita sudah siap melayani, namun kita menoleh ke belakang, kita menjadi tidak layak dan tidak berkenan untuk kerajaan Allah. Dalam Yohanes pasal 12, ayatnya yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Yudas Iskariot, seorang yang dipercayakan memegang keuangan. Masalah uang, saudaraku, itu sangat-sangat riskan. Masalah uang adalah satu yang kita harus kuat di dalam integritas, dalam keberadaan kita, saudaraku, dalam memegang kepercayaan yang Tuhan percayakan. Saudara kasih Tuhan, semua yang kita terima adalah berkat Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, firman Allah berkata. Dan saudara kasih Tuhan, mari, satu contoh yang membuat kita, saudaraku, harus hati-hati dengan masalah keuangan. Yudas, saudaraku, akhirnya ketahuan bahwa dia adalah seorang pencuri. Saudara kasih Tuhan, Yesus tidak menegur dia, tetapi Yesus hanya berkata bahwa hati-hati, jangan menoleh ke belakang, tetap layani, tetap setia, tetap kudus, tetap benar di hadapan Tuhan dengan segala kebenaran-kebenaran yang kita lakukan. Saudara kasih Tuhan, mari saudaraku, hari-hari ini, saudaraku, dengan segala situasi, kondisi yang ada, banyak Yudas-Yudas, saudaraku, yang mengikuti jejak Yudas. Saudara kasih Tuhan, dipercayakan, namun dia tidak punya integritas dalam memegang keuangan daripada Tuhan. Baik secara pribadi, kehidupan kita, saudaraku, perpuluhan kita, pemberian kita, ikut campurnya kita, saudaraku, dalam pembangunan pekerjaan rumah Tuhan, saudaraku. Mari, hari-hari ini banyak orang, saudaraku, berpaling. Entah karena sosmed, saudaraku, entah karena ada orang-orang, saudaraku, menyatakan segala sesuatunya, saudaraku, yang berlawanan dengan firman Allah, saudaraku. Dan kita tidak terasa, saudaraku, kita seringkali mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak punya integritas tersebut, saudaraku. Jadi mari, saudara kasih Tuhan, kita sebagai bendahara Tuhan, ingat, semua kekayaan kita, saudara, adalah titipan Allah. Banyak orang berkata, semua itu adalah titipan Allah, saudara. Namun seringkali, saudara, kita hanya pandai berbicara, tapi kita, saudara, terasa tidak terasa, saudara, atau apapun, saudara, sadar tidak sadar, saudara, kita sudah menjadi pencuri seperti Yudas Iskariot. Mari, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa ada yang menjadi hak kita, ada yang menjadi hak Tuhan. Ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Tuhan. Ada yang menjadi bagian kita, ada juga yang menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di mana kita berada, saudaraku? Di mana kaki kita ada, saudaraku? Apakah, saudaraku, kita ada di dalam keberadaan seperti Yudas, atau kita tetap bertekun, saudaraku, dengan dua kaki kita, tidak berpincang, saudaraku, satu sini, satu kanan, satu kiri, saudaraku. Tapi kita punya integritas dan kita siap untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu kembali serahkan Tuhan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong kami semua, agar kami Tuhan yang siap untuk membajak, siap Tuhan untuk hidup di hadapan-Mu, siap untuk menjalankan perintah-Mu Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa kami tidak boleh berpaling, kami tidak boleh menoleh ke belakang. Kami harus terus melihat Tuhan, mengarahkan mata rohani kami kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan percayakan kepada kami, harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi berkati Tuhan umat-umat-Mu dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Tuhan tolong usaha mereka diberkati, pekerja mereka diberkati, anak-anak-Mu dalam sekolah diberkati, anak-anak-Mu dalam kuliah diberkati, masa depan mereka juga diberkati. Semua yang sudah fresh graduate Tuhan tolong, cari pekerjaan Tuhan berkati, yang memulai usaha Tuhan berkati, dan biarlah nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kehidupan, kesehatan, dan rumah tangga keluarga mereka Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Hamba menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.